di sini dalam hal pembuatan rakit apung ini tentunya bahan relatif mudah dan mudah dijangkau dengan menggunakan bahan tersebut mudah dijangkau. Nah, di sini rakit apung ini jarak tali rispa 20 cm, jarak bibit 100 gram per titik minimal. Bagian dasar diberi jaring dan tidak tergantung di lokasi. Jadi metode rakit apung ini memang mudah dilakukan dan juga untuk titik rumput laut ini terlindung dari hantaman gelombang. Jadi untuk pengembangan bibit dan mempertahankan bibit ini sangat dianjurkan untuk menggunakan metode rakit apung. Jadi untuk metode rakit apung ini kita harus perhatikan beberapa hal yang menentukan keberhasilan. Nah, di sini ketika lokasi tersebut gelombang sangat tinggi, sangat besar, akan mempengaruhi rakit apung mudah terhempas dan mudah dibawa oleh arus. Nah, ketika tali jangkarnya tidak kuat di dasar. Oleh karena itu kita sangat perhatikan tali jangkar yang akan dilepas di dasar perairan, sehingga rakit tersebut tidak mudah terbawa oleh arus atau gelombang. Nah, penentuan lokasi ini ya idealnya harus terhindar dari gelombang yang besar, sehingga tadi ini tidak mengakibatkan rakit terbawa oleh arus. Jadi secara spesifikasi konstruksi rakit bambu akan kita lihat secara detail di ini gambar, dan tentunya saya akan menjelaskan lebih lanjut berkaitan dengan pembibitan rumput laut dengan metode kantong. Nah, metode kantong ini ya untuk lokasi yang spesifik tentunya sangat aman dan terhindar dari gelombang. Oleh karena itu, penerapan metode menggunakan metode kantong ini untuk predator atau hama yang akan mengganggu keberlangsungan usaha pengembangan bibit, nah akan aman karena adanya kantong atau waring yang menutupi bagian bibit yang berada di dalam kantong tadi. Oleh karena itu, ya ketika dalam mempertahankan bibit yang berkualitas baik, tidak disarankan untuk kita menggunakan metode kantong, karena ini sangat efektif dan aman dari serangan hama atau predator. Nah, model kantong ini tentunya terbuat dari waring PE dengan mesh size 5-10 mm. Di sini dia berbentuk bulat. Jadi untuk tingkatannya ini kita bisa buat dalam keinginan kita 2 tingkat, 3 tingkat, bahkan 4 tingkat per unit kantong. Jadi disesuaikan dengan kondisi lokasi dan keinginan kita. Jadi untuk mempertahankan bibit yang berkualitas baik, memang perlu kita memperhatikan metode pembibitan yang hendak kita lakukan. Terus selanjutnya perlu diperhatikan itu dalam penempatan kantong. Nah, di sini ada kerangka atau rakit yang dibuat dalam hal penentuan kantong ini dengan jarak 50 cm per unit kantong. Nah, ini sangat membantu dan sangat bermanfaat dalam
hal keamanan dalam gelombang, keamanan dalam hal terlindung dari arus atau gelombang. Jadi ketika terlalu berdekatan kurang bagus, dan secara teknis dianjurkan dengan jarak 50 cm. Sehingga arah datanya gelombang atau arus tidak mudah terlilit dari beberapa unit kantong rumput laut tersebut. Nah, di sini dalam hal metode budidaya atau pemeliharaan bibit rumput laut ini perlu dilakukan perawatan wadah. Nah, perawatan wadah yang dimaksudkan ini bahwa setiap 15 sampai 20 hari sekali rumput laut dipindahkan ke wadah yang bersih. Nah, guna melancarkan sirkulasi air. Yang berikut, wadah yang kotor dibersihkan dan dikeringkan, dijemur, kemudian disimpan di tempat yang aman. Nah, hal ini bertujuan untuk mematikan kotoran atau lumut yang menempel pada wadah tersebut. Yang berikut, ukuran kantong ini disesuaikan dengan kebutuhan kita. Bisa diameter 50 cm dan bisa 75 cm. Tapi lebih efektif ketika kita menggunakan yang diameter 50 cm sehingga tidak terlalu berat dan aman dari hantaman gelombang atau ombak. Nah, dengan ketinggian 50 cm. Jadi, dalam satu kantong ini, secara teknis tentunya dianjurkan bibit yang ditaruh pada kantong tersebut bobotnya 1 kg per kantong. Jadi 1 kg per kantong itu sehingga nanti dia bisa berkembang selama 20 sampai 25 hari itu ya 1,8 ons atau bahkan 2 kilo. Nah, saya ulangi lagi bahwa dalam hal pemilihan metode ini, metode pembibitan rumput laut, tentunya kita perhatikan kesesuaian lokasi ini. Terus yang kedua, ketika kita menggunakan metode kantong, maka secara teknis itu jarak masing-masing unit kantong itu perlu diperhatikan sehingga tidak terlalu berdekatan. Nah, jadi ketika dianjurkan 50 cm, maka itu untuk menghindari lilitan beberapa kantong atau hantaman gelombang. Nah, jadi untuk pemilihan bibit ini